Ini adalah Samsung 970 Evo Plus SSD NVMe Gen 3 paling kencang dari Samsung. Beberapa bulan yang lalu, saya iseng membuat polling di postingan komunitas channel ini untuk memilih 3 SSD yang paling ingin dilihat reviewnya. Dan ternyata Samsung 970 Evo Plus 500GB menempati urutan yang pertama. Dan akhirnya bisa saya realisasikan di video ini. Oke, di sini saya tidak akan bahas banyak soal brand Samsung ya, karena pasti teman-teman sudah sangat familiar. Langsung saja kita unboxing SSD ini. Pada paket kemasannya, kita akan mendapatkan sebuah SSD dengan kotak mika transparan serta sebuah buku petunjuk. Kesan premium langsung terasa ketika melihat cara pengemasan SSD ini. SSD ini sendiri tertutup sebuah label biasa dan bukan merupakan heatsink tipis atau graphene seperti tren SSD saat ini. Namun kalau kita balik, terlihat di sini ada semacam plat tipis berbahan nikel yang Samsung menyebutnya sebagai Dynamic Thermal Guard. Dynamic Thermal Guard ini adalah sebuah teknologi khusus dari Samsung yang diklaim mampu menjaga suhu SSD pada taraf aman dan mencegah thermal throttling, sehingga performa SSD tetap stabil. Untuk penempatan komponen, 970 Evo Plus 500GB ini bertipe single-sided yang akan sangat baik dalam pelepasan panas. Kita beralih ke spesifikasi teknis. Menurut website resmi Samsung, 970 Evo Plus 500GB ini menawarkan kinerja SSD NVMe Gen 3 mentok kanan, yang mana diklaim mampu menghasilkan performa hingga 3500 MB per second sequential read dan 3200 MB per second sequential write dengan TBW di angka 300 TB. Menurut informasi dari website Tech Power Up, ada dua versi dari 970 Evo Plus yang beredar di pasaran sampai saat ini. Yang pertama versi kontrol Samsung PINIC dan NAND flash Samsung PNAND versi 5 92 layer. Kemudian yang kedua versi controller Samsung LPIS dan NAND flash Samsung VNAND versi 6 128 layer. Kemudian untuk DRAM cache yang digunakan adalah tipe LPDDR4 1866 dengan kapasitas 512 MB. 970 Evo Plus 500GB ini juga dilengkapi dengan teknologi SLC Cache atau yang Samsung sebut dengan nama keren yaitu Intelligent Turbo Write. Menyadur dari Tech Power Up dan Tom Hardware, ukuran dari SLC Cache atau Intelligent Turbo Write ini adalah sekitar 22GB dengan rincian 4GB fixed capacity dan 18GB dynamic. Kita akan coba ukur size dari SLC Cache 970 Evo Plus 500GB yang ada di saya ini, karena bisa saja sedikit berbeda dengan data tersebut seiring update firmware yang sudah dirilis. Sebelum lanjut ke pengujian, kita periksa dulu kesehatan SSD ini secara software. Pada harddisk Sentinel terlihat aman dengan performance dan health 100%. Pada tab information, terlihat SSD ini menggunakan controller Samsung PINIC dan NAND flash Samsung 3D TLC 96 layer. Lalu pada Crystal Disk Info, terlihat SSD ini berjalan penuh di Gen 3 X4 dengan suhu idle di 40 derajat Celcius. Oke, kita langsung saja ke pengujian. SSD ini akan saya uji secara sintetik, uji transfer data berupa folder kompleks, serta uji kapasitas SLC cache. Dan seperti biasa, SSD akan saya uji juga pada kapasitas penuh untuk mengetahui performa SSD ketika space-nya hampir habis. Pengujian yang pertama yaitu uji sintetik Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Skor benchmark yang dihasilkan dapat dikatakan sesuai dengan klaim di websitenya. Skor sequential read 1M Q8T1 sejauh ini merupakan yang tertinggi di antara NVMe Gen 3 yang pernah saya uji, walaupun sangat tipis di atas Crash C730. Begitu juga dengan read-nya yang di sini sangat superior di atas 3GB per second. Lalu untuk sequential read 1M Q1T1 masih di bawah SX 8200 Pro dan Crash C730. Kemudian write-nya kembali menunjukkan ketangguhannya. Lanjut ke random 4K Q32T1, read-nya masih teratas dengan write yang kalah tipis dengan Crash C730. Terakhir di random 4K Q1T1, dia struggle di posisi buncit, namun untungnya skor write masih terbaik di antara NVMe DRAM cache yang lain, walaupun kalah dari NVMe DRAM less pada chart tersebut. Lanjut ke AS SSD dan berikut adalah hasilnya. Pada AS SSD, skor total yang didapat adalah 5022.
yang merupakan skor tertinggi di antara NVMe Gen 3 yang pernah saya uji. Bahkan skor ini mendekati skor SPG Gaming S70 Blade 512GB yang merupakan SSD NVMe Gen 4 terbaru dari Adata. Lanjut ke ATTO Disk Benchmark. Skor tertinggi adalah 3,28 GB per second read dan 3,06 GB per second write. Berikut adalah perbandingannya dengan SSD NVMe Gen 3 lainnya yang pernah saya uji. Untuk read terbaik masih dipegang oleh NVMe DRAM List Tim MP33 karena konsistensinya yang bagus. Sedangkan untuk write, terlihat jelas 970 EVO Plus ini adalah yang terbaik. Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar drive. Dalam pengujian ini akan melibatkan SSD sistem saya, yaitu WD PC SN810 NVMe PCIe 40 X4 512GB. Data yang ditransfer adalah sebuah folder berukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WD PC SN810 ke 970 EVO Plus. Kecepatan transfer variatif karena komposisi folder yang cukup kompleks. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 37 detik. Kalau dibandingkan dengan NVMe lain yang saya uji sebelumnya, dia menempati urutan kedua tercepat, kalah 1 detik dari Tim MP33. Lalu sebaliknya dari 970 EVO Plus ke WD PC SN810. Operasi ini memakan waktu 46 detik. Perbandingannya dengan NVMe lain yang saya uji sebelumnya, hasilnya masih kalah 7 detik dari yang tercepat. Oke, setelah uji transfer data antar drive, kita akan mengukur besaran SLC cache SSD ini atau yang Samsung sebut sebagai Turbo Write. Pada AIDA 64 Disk Benchmark Linear Write Test, di 8% proses berjalan, terlihat speed write turun jauh ke sekitar 800-an MB per second. Ini adalah titik di mana SLC cache sudah digunakan seluruhnya, dan controller melakukan proses write langsung ke TLC NAND flash. Jika kita hitung 8% dari size SSD, maka didapat angka sekitar 37 GB. Pada grafik tersebut juga terlihat SLC cache berhasil dikosongkan di 42% proses berjalan, yang akhirnya kembali harus penuh di 48% proses berjalan. Setelah itu terlihat Intelligent Turbo Write berusaha untuk mengosongkan kembali SLC cache, namun hasilnya adalah kecepatan yang naik turun secara intensif. Besaran SLC cache ini saya uji kembali dengan cara mengcopy sekumpulan file dengan size total 203 GB ke SSD ini, dan berikut adalah hasilnya. Kecepatan awal ada di atas 2 GB per second, lalu kecepatan turun ke 700-an MB per second saat proses berjalan 15%. Kondisi ini tidak berubah banyak sampai proses transfer file berakhir. Rupanya, recovery SLC cache tidak terjadi di sini. Kemungkinan baru terjadi apabila file yang ditransfer lebih besar dari 203 GB. Kalau kita hitung 15% dari total file yang ditransfer, maka didapatkan angka sekitar 30 GB. Jika kita padukan hasil ini dengan uji linear write test AIDA 64, maka didapatkan size SLC cache antara 30 hingga 37 GB. Atau kalau kita ambil titik tengahnya, ada di kisaran 33,5 GB. Hasil ini cukup kecil jika dibandingkan dengan size SLC cache dari Clef Crash C730 512GB yang mencapai kisaran 186 GB. Besaran SLC cache yang kita dapatkan di sini terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan hasil pengujian dari website luar seperti Tech Power Up dan Tom Hardware. Ini kemungkinan besar karena unit yang dites di website tersebut adalah batch pertama dengan firmware yang belum terupdate. Sedangkan 970 EVO Plus yang kita uji di sini menggunakan firmware terbaru. Setelah mengukur besaran SLC cache atau Intelligent Turbo Write, selanjutnya adalah uji SSD pada kondisi hampir penuh. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Yang pertama adalah uji sintetis Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Tidak ada perbedaan skor benchmark antara kondisi kosong dan hampir penuh. Kemudian as SSD. Sejalan dengan Crystal Disk Mark 8, skor as SSD juga menunjukkan tidak adanya perbedaan yang berarti. Lanjut ke ATTO Disk Benchmark.
Hasil ATTO juga menunjukkan tidak adanya perbedaan skor. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file video berukuran 4,06 GB. Berikut adalah dari WD PC SN810 ke 970 EVO Plus. File ditransfer dalam waktu 2 detik. Kemudian sebaliknya dari 970 EVO Plus ke WD PC SN810. Kecepatan transfer stabil di atas 3 GB per second dalam waktu 2 detik. Uji sintetik dan transfer file pada kondisi SSD hampir penuh mendapatkan hasil yang memuaskan, yang artinya 970 EVO Plus ini dapat diandalkan dalam berbagai kondisi. Oke teman-teman, setelah melakukan pengujian, baik dalam kondisi kosong maupun SSD dalam kondisi hampir penuh, berikut adalah pendapat saya mengenai Samsung 970 EVO Plus 500GB ini. Yang pertama yaitu performa yang nyaris sempurna sebagai sebuah SSD NVMe Gen 3. Kecepatan sesuai dengan klaim iklannya. Uji sintetis dan uji real life transfer file tidak mengecewakan, serta dibalut kualitas hardware yang tidak perlu dipertanyakan. Selain itu, garansi yang panjang dengan tambahan software pendukung yaitu Samsung Magician menjadi nilai plus tersendiri. Dengan software ini ada banyak fitur yang bisa kita dapatkan, utamanya yaitu fitur over provisioning, yaitu adalah fitur peningkatan performa dan durabilitas SSD dengan cara mengalokasikan ruang kosong. Ukuran over provisioning ini dapat kita custom sesuai kebutuhan. Untuk over provisioning ini mungkin akan kita bahas di lain waktu agar video ini tidak panjang. Fitur lain yang tak kalah bagusnya dari Samsung Magician ini adalah data migration yang berguna untuk migrasi OS, sehingga ketika kita mengganti SSD ke SSD Samsung, kita tidak perlu lagi install ulang. Fitur ini akan saya coba di lain kesempatan. Jadi jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Lalu kelebihan lainnya, suhu SSD ini termasuk wajar walaupun digunakan tanpa heatsink tambahan berkat teknologi Dynamic Thermal Guard yang ada pada SSD ini. Plat nikel yang tertempel di bawah SSD ini cukup membantu mendinginkan komponen SSD. Walaupun tidak begitu akurat karena tidak menggunakan thermal gun, suhu tertinggi SSD ini ada di angka 59 derajat Celcius saat pengujian ATTO Disk Benchmark. Suhu yang terbilang wajar untuk sebuah SSD NVMe Gen 3 mentok kanan. Berikut ini adalah chart perbandingan suhu SSD ini dengan SSD NVMe Gen 3 lainnya yang pernah saya uji. Terlihat 970 EVO Plus ini lumayan lebih adem daripada tim MP33, SX 8200 Pro dengan heatsink, dan Crash J730. Lalu apa yang menjadi nilai minus SSD ini? Yang pertama adalah size SLC cache yang kurang besar, sehingga struggle dalam transfer file berukuran besar dalam sekali waktu. Jadi rasanya SSD ini kurang cocok sebagai storage device yang sering copy paste atau moving file besar, misalnya video 4K. Walaupun menggunakan teknologi Intelligent Turbo Write, tetapi hanya bekerja pada skenario tertentu saja, dan ini dikonfirmasi sendiri oleh Samsung pada website resminya. Jadi saran saya, SSD ini akan sangat bagus jika digunakan sebagai drive system OS, karena performanya terutama uji sintetik terhitung memuaskan. Yang kedua adalah dari sisi harga yang masih tergolong tinggi. Saat video ini dibuat, harga untuk size 500 GB adalah 600 ribuan di toko official. Dan beberapa toko non-official ada yang menjual dengan harga sedikit lebih murah, tetapi masih terhitung mahal. Yang mana kompetitor terdekat seperti SX 8200 Pro dan Crash C730 sudah dijual di harga 400 ribuan. Lalu setelah teman-teman menonton video ini, dengan performa yang dihasilkan, apakah 600 ribuan adalah harga yang layak untuk Samsung 970 EVO Plus 500GB ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, serta share di media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.